ketika kebenaran kita sampaikan, pasti ada dua reaksi. Orang bijak itu termenung, sementara orang bodoh akan tersinggung. Mahasiswa itu tidak perlu dididik. Jadi salah ada anggapan bahwa di kampus itu kamu dididik. Tidak, di kampus ini kamu dibimbing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel, kita di Dibilang Podcast lagi. Dan hari ini aku ada di Cambucket, sponsor lagi kita dari Cambucket. Ini salah satu cafe yang sering aku tempatin untuk podcast ini, Pak. Di sini, Pak. Iya, jadi sudah tiktokan lah sama yang punya ownernya. Hari ini aku datang sendirian dan hari ini aku kedatangan tamu yang cukup spesial. Salah satunya adalah dekan dari salah satu universitas di Kota Balikpapan. Ya kita sebut aja Universitas Balikpapan ya. Di sini ada Pak Bruce Answar dan teman saya. Sahabat lama ya. Sahabat lama yang akhirnya ketemu lagi gitu kan. Setelah lama berpisah gitu. Ternyata dia semakin subur. Ini dia Bang Zalut. Oke, thank you. Bang Dibilang. Wis. Bang Zalut dan apa Bang Aswar atau Pak? Bang aja. Pak ya, Pak Bruce ya. Bang aja. Oh Bang. Iya, santai anak muda kita ini. Wih. Aku yang grogi di sini. Pengen kita panggil Bang, takutnya suul adab gitu ya. Iya. Enggak juga. Emang stylenya gitu ya. Aduh. Makanya kalau aku dengar rumor-rumornya ya di kampus kayaknya Bang Bruce ini dikagumi sama mahasiswanya. Iya. Aku tadi sempat baca artikel sedikit-sedikit tentang Bang Bruce gitu kan. Ternyata, ini ternyata dosennya enak budaya kalau ngajar gitu kan. Wah, berarti memang gaya anak mudanya masih kental banget nih sama Bapak ya. Ya, saya senang aja sama mahasiswa untuk berikan dengan kaku, santai, fleksibel. Gitu. Karena antara dosen dan mahasiswa itu tidak ada pembeda sebenarnya. Kita adalah partner. Oh iya benar. Sebenarnya partner itu. Beda kalau kayak di sekolahan guru dan murid beda ya. Kalau guru kan betul-betul mendidik gitu kan. Kalau dosen ini kayaknya partner karena sama-sama belajar dan sama-sama mendulang ilmu di universitas seperti itu. Sesuai tema kita pada hari ini, kita bakal ngobrolin tentang hukum. Wih, ini agak berat ya bagiku gitu kan. Orang awam nih kan. Bukan tidak mengerti hukum sebenarnya. Kurang paham tentang adanya hukum yang ada di Indonesia seperti ini. Nah kalau mau aku boleh tanya nih kepada Bang Zalut dan Bang Bruce, kenapa kalian settle di jalur hukum ini? Siapa dulu yang mau jawab ini? Yang sebagai dosen dulu atau yang mulai sebagai mahasiswa ini? Oke. Gini, saya dulu sebenarnya gini. Saya itu ngambil hukum itu karena jurusanku itu nggak ada di Balikpapan. Jurusan hukum nggak ada di Balikpapan? Bukan. Saya dulu itu. Jurusanmu? Saya pengennya itu dulu jadi jurnalis. Ya kenalnya sebagai fotografer dulu. Iya memang gitu. Saya dulu jadi fotografer itu jalur saya itu ke jalur ini human interest. Fotografer kan banyak genrenya ya. Betul. Terus kemudian saya pas browsing di mana sih kampus yang punya jalur jurnalis gitu ya. Saya browsing adanya di Jawa di Surabaya, Makassar sama di Bali. Oke. Terus kemudian saya pengen browsing kira-kira apa sih mata kuliah apa sih yang greget buat ini ya jalur ini ya jurnalis ya. Saya buka kurikulumnya, ternyata di situ ada bahasa Indonesia hukum ya Pak ya. Bahasa Indonesia hukum. Bahasa Indonesia pada waktu itu. Kayaknya kalau jurnalis itu dia lebih ke bahasa Indonesia nih kan gitu. Tapi kalau saya ngambil di Uniba sebenarnya ada juga jalur bahasa Indonesia Pak ya, ada. Tapi saya bilang saya ngapain lagi belajar bahasa Indonesia, orang Indonesia ngapain lagi bahasa itu ya, belajar itu ya. Nah, tapi kan bahasa Indonesia salah satu bahasa yang tersulit ya. Iya sih emang gitu. Iya. Tapi ya udahlah kayaknya hukum lebih greget ya. Akhirnya saya masuklah di situ. Dan saya kalau hari ini saya ditanya, saya settle nggak di jalur hukum gitu ya. Saya jawabnya gini, saya tersesat di jalur yang benar gitu. Wih, luar biasa. Bijak sekali bahasa Anda. Tapi gini, Bang Dibilang, yang pertama saya pengen, tadi kamu udah nanya, saya udah jawab gitu ya. Yang pengen saya tanya, kok bisa kamu ngundang Pak Bruce, Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan? Wih, ini
Pertanyaan jebakan. Sebenarnya gimana ya? Aku dari dulu sih sudah pengen banget ya, pengen wawancarai atau podcast barengan sama orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Nah, salah satunya mungkin yang lagi santer-santer saat ini kan tentang hukum nih ya, apalagi hukum di Indonesia ini kita agak susah untuk memahaminya lah seperti itu. Makanya kita lebih baik mengundang pakar atau ahli agar kita bisa sedikit sebagai orang awam ini, awam mendapat pencerahan seperti itu Bang Zalut. Iya. Terus kalau dari Bang Bruce sendiri gimana? Kok bisa memilih jalur hukum ini? Memilih jalur hukum, kayaknya kita lagi diinterogasi terus memilih jalur hukum. Bahasanya jadi kayak kesana ya? Ya, sebenarnya hukum itu enak sebenarnya. Enak saya. Jadi waktu awal pertama kali saya tamat SMA, saya melihat di TV, melihat di jalanan, sebenarnya hukum itu apa ini? Iya. Anggapan saya, hukum itu Pak Polisi. Waktu SMA pada waktu itu. Benar. Oh ini hukum ini. Terus saya lihat lagi di TV banyak hal-hal yang bersentuhan dengan kriminal, dengan apa. Di mana sih hukum ini perannya? Kenapa? Dari situ saya tertarik. Sehingga saya memutuskan pada saat tamat SMA saya ambil Fakultas Hukum. Pada waktu itu saya terlambat daftar di negeri karena saya pergi suka jalan-jalan. Traveling. Anak muda. Ditutup, saya ambil di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Makassar. Jadi pada waktu itu saya ambil jurusan hukum perdata. Hukum perdata. Saya buta, ini apa ini hukum perdata ini? Saya bingung apa hukum. Jadi ketertarikan saya mengambil atau mempelajari hukum, saya melihat karena fenomena kondisi yang ada saat pada waktu itu hampir dikatakan hukum itu terbelenggu. Sebagai contoh, kalau dikatakan terbelenggu, hukum tidak bisa menampakkan wujudnya dalam memilah antara keadilan dan kepastian. Keadilan dan kepastian. Ketika bicara orang yang berpengaruh nih, ketika orang bicara orang yang punya power. Ya toh, keadilan diberikan. Benar. Iya. Ketika kita bicara kepada orang yang punya potensi, keadilan diberikan. Bahkan kepastian hukum pun diberikan sekalipun dia itu salah. Tapi ketika bersentuhan dengan level masyarakat, hampir dikatakan keadilan itu tenggelam itu, seperti kapal di lautan itu. Nah, jadi disinilah ketertarikan saya itu coba mendalami hukum itu, melihat dari sisi itu. Jadi kita belajar hukum ini sebenarnya ingin memahami bahwa potensi gejala-gejala yang bertentangan ini celahnya di mana ini? Kok sampai orang bisa celah ini? Ada bisa yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Jadi awal ketertarikan saya bermuara dari ketidakpahaman saya tentang keadilan. Kenapa orang itu kok diberi keadilan yang berbeda? Iya benar. Jadi jatuhnya kayak hukum tuh tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Kalau kita lihat Dewi Fortune, Dewi Keadilan itu kenapa pedangnya ke bawah ya? Iya. Matanya ditutup tapi terbuka sebelah. Konspirasi. Tumpul, matanya terbuka. Dan yang jadi pertanyaan saya selalu tuh ketika saya kuliah, kenapa patung keadilan Dewi Fortune itu harus perempuan? Kenapa itu, Pak? Sampai sekarang saya bingung. Padahal pada saat dihadapkan kepada suatu peristiwa, mungkin karena melihat wanita ini memiliki sisi lemah, lembut, perasaan ya. Perasaan. Jadi hukum itu sebenarnya lemah lembut. Coba laki-laki jadikan Dewi Fortune. Tebas dua-duanya, Pak. Tebas semua ya. Tidak pandang bulu hukumnya jadi. Iya. Jadi filosofinya gitu, Pak. Filosofinya. Saya melihat, saya coba pahami kenapa Dewi Fortune keadilan dalam simbol hukum itu harus perempuan.
Dan kenapa bukan laki-laki? Ternyata dari sisi putusan nanti, ternyata tingkat emosional seorang laki-laki itu lebih dominan daripada seorang perempuan. Saya kasih contoh. Pada saat kasus pemerkosaan, kenapa tidak pernah hakim perempuan yang menyidang? Sebentar. Itu real, Pak? Real? Kita telaah dulu. Kenapa hakim perempuan tidak pernah menyidang soal pemerkosaan? Marah-marah nanti Pak. Karena saya keluar perempuan ini. Kenapa ini? Ada apa ini? Gimana Pak? Karena akan lebih kepada gender muncul itu. Gender. Okay. Dan ketika bicara gender ini sensitif ini kaum Hawa ini. Benar. Ketika ini kaum saya diperkosa, sudah seumur hidup. Jadi untuk menghindari sentimental tadi itu, Pak. Iya. Oke. Namun dari sisi itu itu hanya sekedar beberapa saja pertimbangan. Okay. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kembali kepada Dewi Fortune, saya melihat begini, karena seorang perempuan itu kenapa simbolnya perempuan? Karena melambangkan hukum itu sebenarnya lemah lembut. Tetapi tepat. Tidak boleh garang dia. Ya boleh garang tapi tepat. Percuma garang kalau nggak tepat. Tapi kalau di Indonesia kira-kira hukumnya sudah tepat atau belum ini Pak? Tergantung situasi dan kondisi. Saya katakan hukum di Indonesia ini baik. Baik Pak ya. Tapi tidak benar. Oke. Baik tapi tidak benar. Iya. Beda antara baik dan benar. Oke. Beda. Wah. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti baik. Oh iya benar. Oke. Jadi belum sempurna ya Pak ya? Belum sempurna. Berarti Bapak cocok banget ini jadi dekan nih. Iya. 20 tahun sudah berabdi di dunia hukum ya. Luar biasa. Saya 20 tahun jadi beban keluarga. Say lu. Gimana Bang Jarod? Bang Jarod ini kita undang di sini tuh biar ada penyeimbang gitu ya. Karena kan aku buta hukum ya. Kalau ibaratkan buta hukum lah gitu kan. Nah, Bang Jarod sebagai sekarang masih mahasiswa ya? Mahasiswa di hukum gitu kan? Saya mahasiswanya beliau. Kayaknya ini sekalian seminar proposal ya. Langsung tanda tangan ujian ya. Bisa jadi. Sebenarnya kalau dibilang ini momentum baik banget karena ini sekarang kan kita kuliah kan masih online ya. Benar. Jadi podcast ini adalah salah satu mengobati kerinduan saya sama beliau sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya melihat gini, orang-orang kalau misalkan gini, saya pernah diskusi sama seorang senior saya gini, kenapa ada orang korupsi gitu? Kenapa ada orang korupsi? Atau kenapa ada orang miskin gitu? Teman-teman saya itu yang jawab tuh beragam gitu ya. Terus kemudian ujung-ujungnya itu dia jawab gini. Orang korupsi, orang miskin itu karena salahmu loh. Kok bisa gitu. Dan ternyata yang dia pengen singgung itu adalah bahwa kita manusia ini punya peran sosial gitu. Jadi gini, orang-orang pandangan saya bahkan itu sudah menjadi khalayak umum ya, bahwa orang semakin tinggi pendidikannya itu dia semakin mengkristalkan dirinya gitu. Bahwa dia hanya gini, identitas bahwa seorang pendidik itu kan gini, dia harus melakukan pengabdian terhadap masyarakat gitu. Tapi pengabdian terhadap masyarakat itu dia tidak bisa meninggalkan bahwa dia harus mensakralkan dirinya. Dan ketika pertanyaan tadi itu bahwa kenapa kamu bisa mengundang beliau ini kalau menurut saya waktu saya ngambil mata kuliah beliau sangat jauh dari kesan bahwa beliau itu mengkristalkan dirinya. Karena gini, dosen di Uniba yang sering berkomunikasi sama dosen, dan kalau beliau tadi itu bahwa beliau sebagai dosen itu bukan seorang guru tapi sebagai partner, tepat banget. Karena beliau itu kalau sama mahasiswanya itu friendly banget ya. Tapi ingat satu, yang saya suka dari beliau itu satu. Lu harus punya integritas kalau mau berteman sama gua. Sangat tuh. jadi ketika waktu dia ngajar, jadi gini, kadang-kadang kan kalau misalnya kita kuliah tuh, kita dikasih tugas tuh. Kita dikasih tugas, terus kemudian kalau tugas itu biasa tulis tangan atau boleh kamu ketik, tapi satu nggak boleh plagiasi.
Oh iya. Nah, kadang-kadang kalau mahasiswa yang bandel apa segala macam, sibuk, kerjaan apa segala macam, kan dia plagiasi tuh. Kalau misalkan sampai kamu ketahuan plagiasi, udahlah jangan harap lu bisa lulus mata kuliah beliau. Serius. Iya, harus kejujuran nomor satu luar biasa. Betul. Bahkan beliau itu gini, kalau kamu salah, dia ada quote yang ngena banget buat saya. Quote beliau gini, Mas Zalut, apa bedanya politisi sama akademisi? Oke. Gue mikir dah nih, kan kalau akademisi ngajar ya, kalau politisi ya ngatur negara kan gitu ya. Betul. Oh bukan. Terus apa Pak? Beliau tuh jawab gini, kalau politisi itu boleh bohong tapi nggak boleh salah. Tapi kalau akademisi boleh salah tapi nggak boleh bohong. Beliau terapkan tuh. Kalau mahasiswa salah bikin makalah apa segala macam, dia benerin, nggak dia justifikasi. Tapi kalau kamu plagiasi, udah habis lu bukan teman gua. Wah, keren. Salut banget. Jadi itu yang karena itulah yang membuat saya tuh dekat banget sama beliau. Kata-kata itu apa yang dia sampaikan itu adalah hukum bagi dia. Jadi orang hukum itu berbicara, pasti apa yang keluar dari mulut dia itu adalah merupakan suatu aturan sebenarnya. Oke, aturan buat dirinya sendiri. Iya, supaya jangan dia berbuat. Gini, ada sedikit saya kutip bahasa seseorang. Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ini dia. Ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, kita akan menghadapi dua reaksi. Oke. Ya, ketika kebenaran kita sampaikan, pasti ada dua reaksi. Orang bijak itu termenung. Dia akan mengembalikan kepada dirinya. Iya, dia melihat disampaikan kebenaran, dia merenung. Sementara orang bodoh akan tersinggung. Jadi susah, lebih lanjut ya, susah meyakinkan lalat. Susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Karena lalat lebih memilih sampah. Jadi janganlah kita seperti lalat. Kita dikasih keyakinan, dikasih kebenaran, ini loh lebih indah. Kenapa kau pilih sampah? Karena kita bukan lalat nih. Kita bukan lalat, tapi kadang perilaku kita seperti lalat. Nampol banget ya. Aduh. Wah, ini kayaknya bakalan kita banyak dapat quote-quote hari. Kayaknya harus jadi catatan nih. Iya. Habis ini berubah hidupku kayaknya. Lebih taat hukum aku nanti. Harus taat hukum dong. Iya dong. Aku sering melanggar lalu lintas. Apalagi sekarang sudah ada etle kan. Iya. Susah itu kita. Pak Kapolres, tolong dimonitor. Iya. Mahasiswa itu tidak perlu dididik. Jadi salah ada anggapan bahwa di kampus itu kamu dididik. Tidak. Di kampus ini kamu dibimbing. Kau sudah terdidik sejak SD, SMP, SMA. Tidak perlu dididik lagi. Tapi Anda mau saya bimbing. Sebagai contoh, dari taman 3 generasi mau ke Rapak, terserah Anda kan mau pilih kemana. Mau lewat Kelandasan boleh, mau lewat Kilo boleh. Tujuannya satu, Rapak. Nah, tergantung Anda mau dikasih mudah jalannya atau mau dikasih berbelok-belok jalannya, itu tergantung Anda yang memilih. Kita hanya membimbing. Jadi saya hanya membimbing. Ketika sudah pada tataran bimbingan saya sudah selesai, ilmu sudah saya coba mau menyentuh ini level ini. Kenapa ini di politik ini? Kenapa hukum? Jadi ada pameo begini. Politik tanpa hukum itu sebagai apa? Ibarat apa? Politik tanpa hukum ibaratnya diktator. Hukum tanpa politik ilusinasi. Ya, angan-angan. Jadi berkesinambung, berkesinambung apa sih maksudnya tuh? Berkaitan sama kayak uang koin. Jadi kalau lu tanya mana sih yang lebih duluan, hukum atau politik, tergantung yang jawab siapa gitu. Tergantung cara pandang seseorang. Jadi disitulah saya coba tertarik, apa sih sebenarnya kenapa di dunia politik ini selalu mengabaikan apa yang namanya aturan. Saya tidak katakan mengabaikan,
tapi terkadang tidak mengindahkan. Jadi coba saya mau masuk ke lini itu. Masuk ke lini itu untuk memberikan apa yang saya pahami selama ini. Sejak saya belajar hukum mulai S1, S2, S3, saya coba melihat hukum ini. Di dalam politik ini kenapa? Ketika kita masuk pendekatan lobby-lobby politik, kadang hukum itu dikesampingkan. Makin keren nih. Karena saya orangnya adalah akademisi. Ketika akademisi berbicara, itu apa yang dipahami itu yang keluar. Tadi kata Zalut, akademisi itu tidak berbohong. Iya benar. Karena apa yang dia ucapkan itu adalah experience. Experience, percobaan, pengalaman yang dia peroleh selama di luar kampus dan di dalam kampus. Jadi kalau kenapa tadi Mas katakan kenapa ada antara politik dan hukum ada ketertarikan selama ini? Kenapa? Karena saya melihat bahwa perbincangan politik pada tataran-tataran politik itu hukum itu selalu tersembunyi dia. Ada dalam teori the ruling class. The ruling class itu mengatakan bahwa hukum itu tergantung siapa penguasanya. Nah, siapa penguasanya pasti hukum itu melindungi dirinya. Itu konsep itu dalam teori. Jadi tidak ada suatu penguasa yang membuat aturan yang tidak melindungi dirinya. Nah disitulah saya melihat loh, kenapa ini politik ini lebih dominan daripada hukum. Tapi kalau begitu tuh Pak, sorry aku potong nih Pak ya. Kalau begitu termasuk politik sehat nggak sih Pak? Kalau hukumnya untuk melindungi si pembuatnya sendiri gitu? Itu dalam teori ya. Itu dalam teori. Dalam teori yang saya baca, the ruling class, bahwa seorang ada di beberapa buku-buku ya, ada beberapa buku-buku yang buku literatur. Kalau kita baca-baca tentang filsafat, tentang teori negara-negara hukum, itu mengatakan penguasa itu yang membentuk aturan. Nah, tergantung dia, saya bentuk aturan untuk siapa dan untuk apa. Kan beda itu, siapa dan apa itu beda. Untuk siapanya, siapa, untuk apa, apa yang mau dibuat ini. Nah, jadi di situ saya tertarik, sehingga saya coba sedikit bergeser dari keilmuan saya, background saya sebagai akademisi. Saya ini akademisi murni. 20 tahun saya di dunia kampus, mengabdikan diri saya, memberikan pemahaman tentang hukum-hukum. Saya selalu ketika dalam yudisium, saya katakan kepada mahasiswa yudisium saya bahwa jangan pernah Anda tidak berikan keadilan, karena keadilan akan mendekatkan kebenaran. Tapi kebenaran terkadang mengabaikan keadilan. Ini makin dalam ini kayaknya. Pak, jadi gini Pak, saya tuh gini. Kadang-kadang sebagai seorang pengajar, dosen pengajar itu sangat ini loh Pak. Jadi gini, kita ini kan mengajarkan sesuatu yang dibuat orang gitu ya. Jadi yang buat itu kan bukan akademisi cuy. Betul. Iya kan, meskipun kita dalam pembuatan aturan itu kan harus ada kajian akademisi ya Pak ya. Ya, harus ada kajian akademisi. Tapi kalau misalkan kajian akademisi itu dilarikan, misalnya itu bisa diatur ya, misalnya untuk menciptakan suatu aturan, itu kan bertentangan ya. Nah terus kemudian aturan itu sudah menjadi aturan yang sudah disahkan oleh negara, kan semua warga negara Indonesia kan wajib tahu dan wajib memahami aturan itu kan. Betul. Nah terus bagaimana kalau misalkan aturan itu dibuat tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum untuk membuat aturan itu? Kan dosen juga jadi dilema juga ya Pak ya? Juga. Saya pernah gini, masalahnya gini Pak, saya tuh pernah berdebat sama dosen, ujung-ujungnya dosen itu dia ngomong gini Pak, Lulut, kamu kok nyerang saya gitu? Ya, kamu kok nyerang saya gitu? Yang buat undang-undangnya kan bukan saya gitu, saya cuma ngajar doang gitu. Jadi saya agak sedikit tertampar juga. Iya betul juga ya. Bapak kan cuma ngajar doang gitu. Sebenarnya gini, kita orang hukum itu sebenarnya tidak boleh, khususnya akademisi ya. Nah, Jalut mahasiswa calon akademisi. Saya akademisi murni. Kita tidak boleh katakan apa yang terdapat dalam undang-undang itu aturan. Kita bisa tentang. Karena kita ini bukan jaksa.
Oke. Kita ini bukan aparat kepolisian. Kita ini bukan hakim yang kerjaannya melihat apa yang terdapat dalam undang-undang itu, aturan. Tidak, kita orang akademisi. Saya kasih contoh dalam ketenaga kerjaan. Yang mana benar, tenaga kerja atau pekerja? Kalau kita lihat undang-undangnya, ketenaga kerjaan, berarti kalau saya kontrak Anda, berarti yang saya kontrak apanya? Tenagamu, ya betul. Kamu tukang resepsionis. Saya suruh cuci piring, wajib. Iya betul. Karena yang saya kontrak tenagamu. Iya betul. Ini kan konteks pemahaman saya sih kita sudah kadang. Jadi kita orang akademisi bilang bahwa saya di kontrak ini dasarnya apa? Saya pekerja atau tenaga kerja? Kalau Anda tenaga kerja di kontrak dengan tenaga kerja, berarti semua pekerjaan Anda kerjakan. Karena yang kontrak adalah tenagamu. Padahal hakikatnya dalam ketenaga kerjaan itu yang namanya adalah pekerja, bukan tenaga kerja. Kenapa? Pekerja itu dikontrak bukan tenaganya, tapi apa? Potensinya. Jadi kalau saya dikerjakan sebagai seorang resepsionis, jangan pernah suruh saya untuk kerja yang lain, karena kontrak saya adalah resepsionis. Potensi kemampuan yang ada dalam diri kita itulah seharusnya dituangkan di dalam perjanjian kerja. Tapi undang-undang kan beda. Undang-undang ketenaga kerjaan. Berarti tenaganya ya. Jadi kalau saya kontrak, mau saya suruh apapun harus mau gitu ya. Karena di kontrak tenaganya. Inilah saya katakan, kita akademisi itu boleh menentang. Kita jangan apa kata undang-undang, ya enggak boleh. Tapi kalau bagi aparat tidak boleh. Berarti harus taat dengan aturan. Kita orang akademisi, kita boleh menentang apa yang ada tertera dalam aturan. Akademisi kan bebas berbicara. Iya benar. Sepanjang kita menyampaikan untuk menyebar ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kalau diajarkan, tadi kata Zalut, kenapa kamu ajak saya ini berdebat nih, kok saya kan bukan undang-undang? Salah. Seharusnya kita akademisi itu justru sama mahasiswa itu memberikan pemahaman. Partner kita ini. Teman. Dari ada 4 hal kadang yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Anda belajar di sini, bukan saya sebagai dosen dan mahasiswa, tidak. Kita partner. Pertama, saya tahu, Anda tidak tahu. Ya. Iya tak? Betul. Kedua, Anda tahu, saya tidak tahu. Iya tak? Betul. Ketiga, kita sama-sama tahu. Keempat, atau kita sama-sama tidak tahu, makanya kita belajar. Jadi kalau ada dosen yang mengatakan saya lebih pintar, lebih kan sombong tuh dosen. Benar. Sama-sama belajar. Sama-sama akademisi. Konsepnya ke situ. Iya. Saya tidak pernah menyalahkan mahasiswa dalam berargumentasi. Saya nggak pernah menyalahkan. Bahkan saya mendukung, tapi saya berikan dia arahan karena kita tugas membimbing. Betul. Nah, membimbing. Jadi tidak ada antara dosen mahasiswa, tidak ada. Yang adalah partner. Gitu teman-teman. Jadi dosen dan mahasiswa itu harusnya jangan ada gap lah ya. Iya, nggak ada gap. Jadi aku punya quote. Jadi gini. Ketemu barusan atau sudah lama? Barusan. Luar biasa. Jadi gini, kamu bisa bayangin nggak ketika waktu dosen yang tadi dibahas itu, ketika waktu dia memberikan citra bahwa dia tahu segalanya gitu ya, tahu segalanya. Ketika waktu, jadi gini, pemahaman manusia itu kan terbatas. Betul. Beliau ahli hukum, tapi nggak bisa ngomong ekonomi kan? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu bisa kan? Itu ke poin yang ketiga. Anda tahu, dia tidak tahu. Makanya sama-sama cari tahu. Nah, gimana kalau misalkan kamu sudah memberikan citra bahwa kamu tahu, ternyata ada mahasiswa yang kira-kira nanya dan lu nggak bisa jawab. Sementara lu branding kamu adalah seorang akademisi, nggak boleh bohong. Kalau bohong terus kemudian pertanyaannya kamu salah jawab, itu kan menyesatkan kan? Iya, dan itu nggak boleh banget kan? Iya. Dan kamu harus gimana tuh? Pasang mukamu gimana tuh? Iya kan? Jadi gini, saya punya quote gini. Lu mendingan so ganteng daripada so tahu, Ces. Iya. Iya enggak? Jadi kalau misalkan dosen dia ketika waktu ditanya dia nggak bisa jawab, dia bilang, "Oh, tunggu ya, nanti saya jawab berikutnya, saya belum tahu tuh, tapi saya akan pelajari." Kan boleh tuh kan? Boleh. Kalau misalkan tadi sudah ada bahasa kayak tadi bahwa kita partner, bukan saya seorang guru yang harus tahu segalanya gitu ya. Iya benar. Wah, jadi kalau kamu besok jadi dosen, buat bahasa itu harus kamu buang dulu tuh. Iya kan? Kalau tahu lah. Ya. Kalau nggak tahu ya ngaku aja lah. Ngaku aja nggak tahu gitu. Jadi banyak memang
karena dia menyandang predikat sebagai dosen, jadi dia mengatakan saya segala-galanya. Padahal ada mahasiswa tahu, kita nggak tahu. Karena apa? Kita ini di dunia kampus, di kampus doang. Mereka sudah melanglang buana. Iya benar. Kadang-kadang mahasiswa itu lebih pengalaman daripada dosennya. Kita dosennya teori. Iya. Sementara dia pengetahuan. Iya benar. Ya kan experience. Jadi bagaimana mau dikomben itu ketika saya kadang begini. Saya kalau di kampus itu pura-pura saya sebenarnya saya ingin mencuri ilmu mahasiswa juga. Jadi saya kadang-kadang mencuri ilmunya. Jadi saya kalau ketemu sama seseorang itu, saya pura-pura tidak tahu. Dan saya juga kadang pura-pura tahu. Saya pura-pura sok tahu, padahal saya tidak tahu. Kenapa? Saya mau pancing dia bicara. Oke. Saya mau curi ilmunya. Oh iya benar. Dia ngomong apa sih nih gitu? Ya. Karena saya merasa saya tidak tahu. Tapi sebagaimana saya ngimbangi dia, saya katakan saya tahu. Padahal saya tidak tahu. Tapi dari percakapannya lama-lama dia juga memberitahu ya. Ujung-ujungnya kita tahu juga. Itulah tidak ada antara dosen dan mahasiswa itu tidak ada. Yang ada itu adalah partner. Partner. Belajar. Keren.